akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan, yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku menurut Wijaya adalah upaya perusahaan untuk mengatur, mengawasi hingga melaksanakan pengendalian bahan baku sesuai yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi. Tujuannya pengendalian bahan baku diantaranya yaitu yang pertama, menurut As-Sauri, tujuannya dari pengendalian biaya bahan baku untuk menghindari overstok maupun kekurangan stok bahan baku. Yang kedua, menghindari risiko keterlambatan pengiriman barang serta inflasi atas bahan baku tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari tadi, yang dimana apa itu pengendalian bahan baku? Pengendalian bahan baku adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan akan bahan untuk memperjualkan produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Menurut suatu ahli, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. 2. Menjaga agar persediaan tidak berlebih sehingga biaya yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar pula. Pengendalian biaya produksi untuk bahan baku merupakan penyediaan dan pemakaian bahan baku secara efisiensi dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan terus-menerus. Sekian presentasi dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, saya akan membahas tentang metode pengendalian kualitas statistikal. Metode pengendalian kualitas statistikal ini merupakan bagian visual yang menggambarkan proses yang sedang berjalan. Untuk mengetahui apakah proses tersebut sudah berada di atas batas yang sudah ditentukan sebelumnya ataupun tidak. Metode pengendalian statistikal ini memiliki dua tujuan. Yang pertama itu adalah memperoleh jaminan kualitas dengan cara melakukan rencana sampel penerimaan. Terus yang kedua itu adalah menjaga konsistensi kualitas dengan menggunakan kontrol drop. Adapun tujuan dan manfaat dari pengendalian kualitas statistikal ini, satu, untuk memperoleh kualitas yang lebih tinggi dan mengurangi biaya. Terus yang kedua itu menggunakan alat produksi yang lebih efisien. Terus yang ketiga itu menjaga kualitas lebih uniform. Terus yang keempat, spesifikasi yang lebih baik. Yang kelima adalah inspeksi yang lebih baik. Dalam pengendalian ini memiliki dua jenis pengendalian data. Yang pertama adalah data atribut, yang merupakan data kualitatif yang diukur menggunakan daftar pencacahan dengan tujuan untuk pencatatan dan analisa. Terus data yang kedua adalah data variabel, yang merupakan data kualitatif yang menggunakan alat tertentu untuk mengukur pencatatan dan analisa data, yang merupakan sebuah statistik di mana jika banyak sampel yang diambil dari sebuah populasi yang datanya terhingga, dapat kita simpulkan semakin banyak bertambah jumlah sampel yang diambil secara acak, maka distribusi kemungkinan letak nilai yang minnya lebih dari sampel dan mengikuti distribusi normal. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan atau inspeksi dan penerimaan sampel. Pemeriksaan atau inspeksi ini dapat diartikan sebagai pemeriksaan secara seksama, pemeriksaan secara langsung mengenai peraturan, tugas, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan inspeksi, dengan pengendalian kualitas, maka inspeksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang telah dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan standar atau aturan yang ditetapkan padanya. Adapun metode dalam melakukan inspeksi ada dua. Yang pertama itu adalah
metode inspeksi 100%, di mana metode ini merupakan inspeksi yang dilakukan terhadap semua produk yang dihasilkan dari produksi dan teknik pengujian tidak boleh bersifat deskriptif ataupun tidak boleh merusak produk. Terus metode yang kedua adalah metode inspeksi secara sampel, di mana penerimaan sampel merupakan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu sendiri. Dan penerimaan sampel ini tidak dijadikan pengendalian tetapi dijadikan sebagai alat pengukur. Ada dua jenis pengujian sampel. Yang pertama adalah pengujian sebelum pengiriman produk akhir. Terus yang kedua adalah pengujian setelah pengiriman produk akhir. Adapun indeks kualitas dalam penerimaan sampel ada 4, yaitu AQL. Yang pertama AQL, tingkat kualitas menurut produsen. Terus yang kedua itu adalah LQL, di mana tingkat kualitas menurut konsumen. Yang ketiga itu adalah EQL, tingkat kualitas antara AQL dan LQL. Terus yang keempat itu adalah OAQL ataupun perkiraan hubungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.